berada di lantai 1. Oke, sekarang kita akan berada di lantai 2 ke museum pameran. Di ruangan ini itu ada tempat pameran. Pamerannya itu sini ada ruang senjata dan sini ada beberapa tampilan dari layar. Ya, ini bisa memutar. Setelah kita menjelajahi lantai 2, mari kita bertanya kepada pemandu. Nama aku Faras dari SMP Negeri 2 Bojonegoro. Saya dari kelas 8F absen 15. Kali ini saya ada di Tugu Pahlawan di Surabaya akan mewawancarai kakak. Halo, kenalkan aku Syahriatul Aulia. Di sini aku sebagai mahasiswa magang dari Universitas Negeri Surabaya. Ya, kita boleh wawancara ya, Kak? Yang pertama, apa arti nama dari objek yang saya kunjungi? Dari objek Museum Tugu Pahlawan 10 November ini, artinya melambangkan semangatnya hari Surabaya pada masa penjajahan pada masa pertempuran 10 November. Bagaimana dampak keberadaan objek tersebut terhadap masyarakat di sekitarnya? Pokoknya sangat-sangat bagus ya, karena masyarakat bisa melihat sejarah, bisa melihat koleksi-koleksi pada 10 November. Bagaimana sejarah terbentuknya objek wisata tersebut? Sejarah terbentuknya berawal dari ya ini kan markas Kepetai, lalu ada penyerangan dan dijadikan museum 10 November. Apa filosofi yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan dari objek wisata tersebut? Filosofinya ada di awal jika kita masuk kan ada tugu pahlawan. Nah, tugu itu berasal dari paku. Nah, paku itu melambangkan semangat arek-arek Surabaya nggak pernah mati. Jadi paku kan benda yang nggak akan mati kan. Nah, seperti itu. Makanya tugu pahlawan berawal dari paku. Bagaimana bentuk arsitek yang digunakan dari objek wisata tersebut? Bentuk arsiteknya seperti yang saya jawab tadi, berawal dari paku, lalu dikembangkan untuk menjadi tugu pahlawan. Bahan apa yang wajib digunakan untuk atap bangunan objek wisata tersebut? Bahan yang wajib ada semen, lalu bata. Bagaimana tata ruang dari objek wisata tersebut? Karena ruang di lantai 1 kita bisa melihat koleksi-koleksi dan penjelasan. Lalu di lantai 2 kita ada diorama 1, ada diorama 2, lalu ada koleksi senjata juga, ada penjelasan juga. Apakah ada bangunan atau tempat yang disucikan di objek wisata? Tidak ada di musim Surabaya semuanya untuk masyarakat. Apa mata pencaharian utama penduduk desa di sekitar objek wisata tersebut? Mata pencaharian di desa sekitar kebanyakan UMKM. Bagaimana aturan adat yang masih berlaku di masyarakat sekitar objek wisata? Untuk aturan adat sendiri, Bagaimana cara warga menjaga dan melestarikan objek wisata? menjaga objek wisata khususnya di 10 November kita lebih menginginkan tidak buang sampah sembarangan aja sih. Oke, sekian dari saya, Faras dan Kak Syafira. Syafira. Kami sudah selesai berbicara di sini. Terima kasih. Dan kali ini kita akan berada di lantai 1 lagi untuk melihat perjuangan rumah sakit saat pada masa kolonial Belanda. Adalah rumah sakit Simpang Teng Gede. Nah, ini ada beberapa gambar dari rumah sakit tersebut. Bisa dilihat sebelah sini. Dan ini beberapa dokter yang ada di rumah sakit. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa hal yang menarik di Tugu Pahlawan 10 November. Di sini ada sejarahnya dan juga
sekali pakai ya. Kalau zaman dulu perang ini jarum suntiknya itu dipakainya tuh berkali-kali karena kebertasan. Ini ada perban buat ngobatin luka-luka karena tentara yang berjuang di area Surabaya. Nah di sini yang membuat saya menarik di sini beberapa tile di rumah sakit Simpang Bogor. Seru banget ya, kita bisa mengenali Tugu Pahlawan dan Museum 10 November yang berkaitan dengan Surabaya dan arek-arek Surabaya yang sudah berjuang untuk tanah kita Indonesia. Kali ini kita akan berada di Museum Kapal Selam. Halo semuanya, aku Farah Sandita dari SMP Negeri 2 Bojonegoro dari kelas 8F absen 15. Kali ini kita berada di Museum Kapal Selam dan lihat itu ada kapal selamnya ya. Ayo kita masuk ke dalam. Kita akan menonton film tentang sejarah monumen kapal selam. Dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Ananta Wira yang berarti tabah sampai akhir menunjukkan bahwa penugasan kapal selam senantiasa mengutamakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas. Diawaki oleh prajurit Angkatan Laut yang tangguh, kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. SSAT yang merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut terdiri dari unsur kapal, yaitu kapal selam dan kapal permukaan, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Sejarah kapal selam di Indonesia lahir di tengah heroisme perang kemerdekaan dengan dibuatnya kapal selam pertama yang diilhami keinginan menerobos blokade laut Belanda tepatnya pada tahun 1947. D. Kinagan, seorang perwira Angkatan Laut Republik Indonesia yang berpangkat kapten, berhasil merancang dan membuat sebuah kapal selam yang berbobot 5 ton. Dengan diawaki sendiri oleh D. Kinagan, kapal selam ini diuji cobakan di Kalibayung, Yogyakarta. Keberhasilan uji coba Selanjutnya wawancara terakhir di monumen kapal selam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farah Sandita dari SMP Negeri 2 Bojonegoro. Saya kelas 8F absen 15 berada di monumen kapal selam yang ada di Surabaya. Saya akan mewawancarai orang yang ada di sini bernama Pak Rahman. Apa makna dari monumen kapal selam? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Makna dari monumen kapal selam bahwa sebenarnya tidak ada makna tersendiri, tetapi terkait dengan monumen karena kapal selam ini adalah kapal selam yang senantiasa memberikan sumbangsi keberhasilan di dalam menjalankan tugas, sehingga awak kapal selam itu menginginkan apabila kapal selam ini punah, kepengen untuk dijadikan kenang-kenangan. Terkait dengan izin untuk jalan kendaraan, maka memberikan
berjalan hingga pemerintah kota, pemerintah pusat dan maka dinas menjadikan kapal selam ini menjadi Pertanyaan kedua, bagaimana dampak keberadaan objek tersebut terhadap masyarakat sekitar? dampak dari objek monumen kapal selam ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena monumen kapal selam ini adalah merupakan monumen yang memberikan bangsa edukatif, dan ini adalah salah satu objek wisata ikon yang ada di Surabaya. Jadi dampaknya sangat luar biasa sehingga bisa memberikan menumbuhkan semangat beribadah dan semangat belajar khususnya untuk generasi yang sekarang. Bagaimana sejarah dan terbentuknya objek wisata? Sejarahnya tadi diawali dari keberhasilan kapal selam ini. Dulu kapal selam ini berhasil ikut mempertahankan Irian Barat berada di pangkuan Ibu Pertiwi, sehingga kapal selam ini begitu punah itu keinginan oleh abdikannya sendiri untuk dijadikan kenang-kenangan, sehingga pada medium 1995 mulai dibuat dijadikan monumen dengan cara dipotong menjadi 16 bagian khusus badan kapalnya, tetapi untuk perawatan dalam sistem bongkar pasang hingga tanggal 27 Juni 98 di beberapa kepala dan kapal monumen yang edukatif hingga kalian bisa belajar di kapal selam. Apa mata pencaharian utama penduduk desa di sekitar objek wisata tersebut? Mohon maaf, di sini bukan desa nih, kota. Ini nggak ada yang tanam padi, nggak ada yang tanam lombok, nggak ada yang tanam terong, nggak ada yang tanam telo. Yang ada sini jualan di sekitar sini yang mau. Kalau yang nggak mau mungkin ada yang nge-grab, ada yang restoran sedang itu. Bagaimana aturan adat yang masih berlaku di masyarakat sekitar objek wisata? Aturan adat karena kita di Pulau Jawa tetap masih menggunakan adat, etika, sopan santun dan regulasi yang ada di pariwisata. Bagaimana cara warga menjaga dan melestarikan objek wisata? Yang menjaga ini bukan warga, tetapi bagaimana karyawan dengan kapal selam atau staffnya mempertahankan agar monumen ini bisa dilihat sepanjang masa. Untuk cara pemeliharaan yang menggunakan SPD, Sistem Pemeliharaan Terpadu atau CMS, Central Maintenance System. Jadi monumen kapal selam ini dirawat sesuai dengan rencana yang bagus oleh staf manajemen kapal selam. Terima kasih.